Shalom, jumpa lagi dalam program Situng Pala Siap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Simituan. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Anak-anak Allah, anak-anak manusia, dan raksasa. Di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 juga. Namun kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, ada beberapa penafsiran berhubungan dengan anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Ada 3 tafsiran. Yang pertama mengatakan bahwa anak-anak Allah itu adalah orang yang berpangkat tinggi atau mungkin bangsawan. Yang kedua, anak-anak Allah itu adalah makhluk-makhluk surgawi atau para malaikat. Dan anak-anak manusia itu adalah anaknya Adam, keturunan Adam. Namun ada juga tafsiran yang ketiga, yaitu anak-anak Allah itu adalah generasi atau keturunan dari Z. Sedangkan anak-anak manusia adalah keturunan dari Kain. Nah, kalau tafsiran yang pertama bahwa itu adalah bangsawan atau orang yang berpangkat tinggi, menurut saya itu kurang kuat sekali. Karena saat itu belum ada pembagian atau strata tentang bangsawan ataupun orang yang berpangkat tinggi, karena saat itu belum ada kerajaan-kerajaan. Tafsiran yang kedua yaitu malaikat. Anak-anak Allah itu malaikat. Itu memang di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 dan Ayub pasal 2 ayat 1 memang di sana menjelaskan bahwa anak-anak Allah itu adalah para malaikat. Namun menurut saya kurang tepat kalau itu dikenakan bagi Kejadian pasal 6. Mengapa? Karena kita perlu ingat bahwa malaikat adalah makhluk surgawi, makhluk-makhluk roh. Sehingga dia tidak berjenis kelamin, apalagi mempunyai nafsu untuk bersetubuh. Dan kemudian ingat bahwa di situ dijelaskan dia bukan hanya berhubungan seksual, tapi juga mengambil jadi istri. Berarti hidup bersama dalam satu tempo waktu. Hal yang tidak mungkin dan tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi tafsiran pertama dan kedua menurut saya tidak tepat. Tafsiran yang ketiga itu lebih tepat karena itu sesuai dengan konteks daripada Kejadian pasal 6 ini. Menurut saya bahwa anak-anak Allah ini adalah garis keturunan Z dan Enos, dan kemudian anak-anak Kain itu adalah yang disebut sebagai anak-anak manusia. Itu kita bisa lihat bahwa dalam pasal 4 ayat 17 sampai 24 di sana menjelaskan tentang keturunan Kain. Dalam tanda kutip jahat ya. Kemudian pasal 4 ayat 25 dan 26 di sana dijelaskan bahwa Set lahir menggantikan Habel dan dari Z lahirlah Enos. Dan di situ mulailah orang itu memanggil nama Tuhan atau orang itu mulai beribadah kepada Tuhan. Dan setelah itu pasal 5 itu menjelaskan tentang keturunan Adam dari Set.
di mana mereka setia pada Tuhan. Karena di sana juga ada Henokh yang berhubungan baik dengan Tuhan sehingga dia diangkat. Kemudian ada Nuh, jadi bukan para bangsawan ataupun ini malaikat. Nah, kemudian anak-anak Allah ini menikah dengan anak-anak perempuan dari keturunan Kain. Di sana dikatakan bahwa mereka cantik-cantik. Ini orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Allah kemudian menikah dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ada perkawinan campur. Dan itu membuat kalau kita baca bahwa kejahatan manusia semakin hari semakin besar. Kita harus hati-hati di sini ya. Nah, namun kita lanjut ke tentang raksasa-raksasa. Memang di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-4 di sana dijelaskan bahwa pada waktu itu orang-orang raksasa ada di muka bumi ya. Dalam bahasa Ibrani-nya Nephilim, diterjemahkan dalam bahasa Yunani gigantes. Dan kita ingat gigantisme itu kelainan pada orang yang bertubuhnya lebih besar. Ada yang mengatakan bahwa ini hanya menunjukkan bahwa orang-orang itu hebat, namun saya lebih condong bahwa ini secara harfiah. Nephilim atau gigantes ini memang orang-orang yang besar, orang-orang raksasa yang lebih tinggi dari dan lebih besar dari orang-orang biasa. Dan itu juga ada di dalam Bilangan 13 ketika 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan dan mereka melaporkan bahwa di sana ada orang-orang yang besar-besar, tinggi-tinggi. Kata yang dipakai adalah Nephilim juga. Dan kita juga ingat ketika Daud dia berkelahi dengan Goliat. Goliat itu tingginya sekitar 3 meter, jadi 2 kali saya. Jadi ada ternyata sampai zaman Daud itu ada orang-orang yang besar ini. Dan orang-orang ini yang disebut perkasa. Perkasa ini bukan berarti mereka itu baik, tapi orang-orang yang dengan kekuatannya mereka bisa mengalahkan orang lain. Mereka luar biasa dengan tubuhnya yang kuat, yang besar itu, sehingga mereka disebut perkasa. Jadi saya lebih condong ke sana. Nah, saya mau melihat yang seperti tadi saya katakan, berhati-hati tentang perkawinan. Jadi saya tetap setuju bahwa perkawinan yang ideal adalah ketika orang yang percaya menikah dengan orang yang percaya. Ketika dia menikah dengan orang yang tidak percaya, harusnya dia membawa dulu orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya pada Tuhan, baru kemudian menikah. Karena kita bisa melihat peristiwa Salomo, akibat dari Salomo itu kawin dengan wanita-wanita yang tidak percaya, banyak yang membawa dia sehingga akhirnya dia lupa dengan Tuhan. Dia kompromi. Nah, jadi berhati-hati. Nah, karena itu mari kita tetap ya sebagai orang tua menjaga anak-anak kita supaya setia tetap pada Tuhan, dan carilah pasangan yang sesuai dan sama dengan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tetap mendalami Alkitab, dan kiranya itu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Oh Lord.